Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurlamana dengan NIM E1A1231128. Di sini saya akan mempresentasikan bab 14, yaitu karakteristik air limbah domestik. Jelaskan konsep Sustainable Development Goals dan target terkait infrastruktur air, menganalisis ketertarikan antara sistem drainase warga dengan pencapaian target SDG.
antara sistem drainase sewarga dengan pencapaian target SDGs, mengintegrasikan prinsip berkelanjutan, inklusivitas, ketahanan iklim, efisiensi sumber daya dalam desain infrastruktur air, mengembangkan indikator kinerja berbasis SDGs untuk evaluasi proyek drainase dan sewarga. Merancang strategi implementasi SDGs dalam perencanaan infrastruktur perkotaan di konteks Indonesia. Yang pertama ada konsep Sustainable Development Goals, yaitu adalah agenda pembangunan global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target untuk dicapai pada tahun 2030. SDGs menggantikan Millennium Development Goals dengan pendekatan lebih holistik yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu ada 3 pilar berkelanjutan. Yang pertama ada ekonomi. Infrastruktur harus cost efektif, memberikan nilai tambah jangka panjang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Akses adil terhadap layanan dasar, partisipasi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan peningkatan kualitas hidup yaitu sosial. Yang ketiga ada lingkungan. Minimalkan dampak ekologis, gunakan sumber daya secara efisien, dan jaga keberlanjutan ekosistem. Lanjut, ada lagi target SDG 6 dan implementasi teknis. Ada indikator kinerja SDG 6 untuk infrastruktur air. Strategi pencapaian SDG 6 di Indonesia, yaitu yang pertama ada kesenjangan infrastruktur, cakupan sewarga terpusat 5% nasional. Kedua ada keterbatasan anggaran. Investasi infrastruktur air memerlukan 100+ triliun tahun. Yang ketiga ada kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas dinas dan pemerintah daerah masih lemah. Yang keempat ada perilaku masyarakat. Bab sembarangan dan buang sampah ke saluran masih umum. Strategi implementasi yaitu Facet Development, prioritas kawasan padat rawan banjir, ekspansi bertahap. Yang kedua ada blended financing, kombinasi APBN, APBD, swasta, dan lembaga internasional. Capacity building, pelatihan operator lokal, standar operasional, prosedur, SOP yang jelas. Yang terakhir ada community engagement, edukasi sanitasi, partisipasi dalam pemeliharaan, intensif perilaku positif. Lanjut ada kode SDG 11, kota dan permukiman berkelanjutan. SDG 11 berfokus pada pembangunan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Infrastruktur drainase memainkan peran kritis dan mencapai target.
terutama terkait mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya. Target SDG 11 dan peran drainase. Drainase tangguh bencana, yaitu climate information design, gunakan proyeksi iklim, bukan hanya data historis. Yang kedua ada redundansi multiple flow paths untuk antisipasi kegagalan sebagai sistem. Yang ketiga ada adaptive capacity, desain modular yang dapat di-upgrade, sering bertumbuhan kota. Yang keempat ada early warning integration, sensor level air, tambah sistem alert untuk respon cepat. Lanjut, dampak perubahan iklim pada infrastruktur air. Perubahan iklim memperburuk tantangan pengelolaan air perkotaan melalui peningkatan intensitas hujan, kenaikan muka air laut, dan variabilitas iklim yang lebih ekstrim. Infrastruktur drainase dan swarai harus dirancang dengan ketahanan iklim sebagai prinsip inti. Dampak perubahan iklim pada infrastruktur air. Prinsip desain bertahan iklim. Yang pertama, antisipatory, gunakan skenario iklim masa depan, bukan hanya data historis. Yang kedua ada fleksibel, desain modular yang dapat diadaptasi seiring ketidakpastian iklim. Yang ketiga ada redundant, multiple pathways untuk antisipasi kegagalan komponen. Yang keempat ada integrate, koordinasi dengan sistem lain. Yang terakhir ada inklusif, libatkan komunitas rentan dalam perencanaan dan respon. Lanjut ada SDG 15, ekosistem daratan dan perlindungan kualitas air. SDG 15 berfokus pada perlindungan, restorasi, dan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan, infrastruktur drainase, dan swarai. Harus dirancang untuk meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin memberikan manfaat restorasi ekologis. Lanjut ada dampak infrastruktur air pada ekosistem. Di mana dampak potensial perubahan regime aliran, mekanisme drainase mempercepat runoff, banjir bandang di hilir, strategi mitigasi kolam detensi, ekodrainase untuk retensi, pencemaran nutrien, mekanisme efluen IPAL kayak NP, eutrofifikasi. Strategi mitigasi yaitu tertiary treatment, construction, wetland policing. Dampak potensial degradasi habitat riparian, mekanisme normalisasi sungai, hilangnya vegetasi tepi, strategi mitigasi. Buffer zone, revegetasi natif spesies. Dampak potensial sedimentasi berlebihan, mekanisme
mekanisme emosi konstruksi sedimentasi sungai. Strategi mitigasi slit vent sedimen basin selama konstruksi. Yang terakhir ada dampak potensial fragmentasi ekologis, mekanisme pipa culvert menghalangi migrasi fauna. Strategi mitigasi yaitu fish-based flammable structures. Lanjut, ada eco-drag naik prinsip dan aplikasi. Eco-drag naik adalah pendekatan pengolahan air hujan meniru siklus hidrologi alami, memprioritaskan infiltrasi, retensi, dan rusak daripada pembuangan cepat. Prinsip utama eco-drag naik adalah tahan air di tempat banyak mungkin. Yang kedua adalah perlambat aliran permukaan. Yang ketiga ada clean filter polutan secara alami. Yang keempat ada reuse manfaatkan air hujan untuk non-potable use. Lanjut, ada indikator ekologis untuk evaluasi infrastruktur. Lanjut, framework integrasi SDGs dalam siklus proyek. Tahap pertama itu perencanaan. Stakeholder mapping dan identifikasi kelompok rentan pemerintah, swasta, komunitas. SDG baseline assessment, evaluasi kondisi existing terhadap target SDGs. Multi kriteria analisis bobot ekonomi, sosial, lingkungan dalam seleksi opsi. Tahap 2 ada desain. SDG aligned specification, masukkan kriteria SDGs dalam technical specification. Climate resilience integration. Gunakan proyeksi iklim, bukan hanya data historis. Inclusive design features, akibalitas universal. Partisipasi dalam detail desain. Tahap 3 ada konstruksi. Baik, lanjut yang tahap 3 ada konstruksi construction. Green construction practices menimbulkan waste, gunakan material lokal, proteksi ekosistem. Community engagement, libatkan masyarakat dalam monitoring konstruksi. Safety the livelihood, pastikan ketiga dan manfaat ekonomi bagi pekerja lokal. Tahap 4 operasi dan pemeliharaan O&M, performance monitoring, TAK, SDG, indikator cakupan kualitas, aksesibilitas.
Adaptif
Lanjut, di sini ada matriks indikator SDGs untuk evaluasi proyek. Studi kasus integrasi SDGs dalam proyek drainase Kota Y. Kota Y, populasi 150.000, mengalami banjir rutin di kawasan pemukiman padat. Sistem drainase existing, saluran terbuka beton, kondisi rusak 40% tanpa pemisahan limbah. Target rehabilitasi drainase dengan pendekatan SDG aligned. Hasil dan pembelajaran setelah 2 tahun operasi yaitu luas area genangan berkurang 55% dari 12 ha menjadi 1,8 ha. Kepuasan masyarakat meningkat dari 45% menjadi 82%. Kualitas air sungai penerima bot turun 30%. Keanekaragaman makroinvertebrata meningkatkan biaya pemeliharaan 40%. Lebih rendah karena partisipasi masyarakat. Kunci sukses integrasi SDGs sejak tahap perencanaan, bukan sebagai tambahan di akhir. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan dimensi lingkungan atau ekologi. Pembangunan berkelanjutan harus melindungi sistem untuk menunjang kehidupan, melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik, memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, seperti mengembangkan dan menerapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak, serta mengembangkan strategi yang preventif adaptif untuk menanggapi segala ancaman perubahan lingkungan global. Prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan dimensi sosiopolitik, mempertahankan skala fisik dari apapun kegiatan manusia yang berada di bawah dukungan biosfer, mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia untuk meminimalisir pemakaian energi dan material untuk ekonomi, menurunkan emisi beracun, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, meyakinkan adanya kesamaan sosiopolitik dan ekonomi menuju pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan interpretasi dan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, serta menjalin kegiatan politik langsung untuk membangun kekuatan politik agar lebih peduli dan adil terhadap lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek pemerataan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan juga harus mengutamakan pemerataan atau equality dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yang selanjutnya disingkat menjadi TPB, adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17 tujuan sampai tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang
inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sesuai dengan prinsip UN Global Compact, transformasi pelaku usaha diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SDGs, diantaranya melalui menggunakan teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, serta mengurangi emisi dan limbah. Penyelarasan prioritas perusahaan dengan prioritas SDGs. SDGs dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan nilai corporate sustainability dengan menggunakan mekanisme agar pelaku usaha menggunakan alternatif yang berkelanjutan, termasuk mengedepankan pelaksanaan SDGs seperti keikutsertaan pemuda, berperan dalam stabilisasi masyarakat dan pasar, penguatan pendidikan, menghasilkan pekerja dengan keahlian yang lebih tinggi, menyukseskan bisnis dan kontribusi pada pengentasan kemiskinan serta perlindungan lingkungan, menyatukan semua pihak dengan satu tujuan bersama, dan dapat berperan dalam kemitraan yang lebih efektif dengan multi pihak. Dalam SDG Index, Indonesia menduduki ranking 75 dengan skor 70,2. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals memiliki 17 tujuan. Yang pertama, tanpa kemiskinan, kedua, tanpa kelaparan, ketiga, kehidupan dan kesejahteraan, 4, pendidikan berkualitas, 5, kesetaraan gender, 6, air bersih dan sanitasi layak, 7, energi bersih dan terjangkau, 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9, industri, inovasi dan infrastruktur, 10, berkurangnya kesenjangan, 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13, penanganan perubahan iklim, 14, ekosistem lautan, 15, ekosistem daratan, 16, perdamaian keadilan kelembagaan yang tangguh, dan 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Terdapat juga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ada pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan hukum tata kelola. Pilar pembangunan sosial 1. Tanpa kemiskinan. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. 1. Mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari $1,25 Amerika per hari. 2. Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional. 3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 4. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah, dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro. 5. Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Pilar pembangunan sosial yang selanjutnya yaitu 2. Tanpa kelaparan. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. 1. Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 3. Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala, dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah dan pekerjaan non-pertanian. 4. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas
produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. 5. Mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak, dan peliharaan, dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional, dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata. Hasil dan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional. Pilar pembangunan sosial selanjutnya yaitu 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. 1. Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 2. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya 12 per 1000 KH atau kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 KH. 3. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 4. Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. 6. Mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas. 7. Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 8. Mencapai cakupan kesehatan universal termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 9. Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Pilar pembangunan sosial yang selanjutnya yaitu 4. Pendidikan berkualitas. Meningkatkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. 1. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 2. Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 3. Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas. 4. Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. 5. Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. 6. Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 7. Menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Pilar pembangunan sosial selanjutnya yaitu 5. Kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. 1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 3. Menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur, dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional. 5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Pilar pembangunan ekonomi. 7. Energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. 1. Menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern. 2. Meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. 3. Melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak 2 kali lipat. Pilar pembangunan ekonomi yang selanjutnya yaitu 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.